Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dengan saya Noravita Indasari Tampu Bolon bersama dengan teman saya. Saya Vincent Rizky Guntom. Saya Yulinesia. Saya Putri Anggraini. Saya Anissa Hermita. Nah, di sini kami akan menjelaskan tentang grafik trigonometri. Tonton terus videonya ya. Emangnya? Baiklah, di sini saya akan menjelaskan untuk grafik nilai sinus. Untuk nilai sinus 0 derajat hasilnya adalah 0. Untuk sinus 30 derajat hasilnya adalah setengah. Untuk sinus 60 derajat hasilnya adalah setengah akar 3. Untuk sinus 90 derajat hasilnya adalah 1. Untuk sinus 120 derajat nilainya adalah setengah akar 3. Baiklah, untuk selanjutnya saya akan membentuk grafik dengan menggunakan benang. Maka dari nilai sinus akan terbentuk sebuah grafik, yaitu satu buah gunung dan satu buah lembah. Untuk gunung berarti nilai sinusnya adalah positif dari 0 sampai 180 derajat, dan untuk lembah yaitu dari 180 derajat sampai 31 derajat nilai sinusnya adalah negatif. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang cos, diawali dengan rumus samping pemiring. Pada nilai sudut 0 derajat dimulai dari atas. Sudut 0 derajat nilai cosnya adalah 1. Sudut 30 derajat nilai cosnya adalah setengah akar 3. Sudut 60 derajat nilai cosnya adalah setengah. Sudut 90 derajat nilai cosnya adalah 0. Sudut 120 derajat nilai cosnya adalah min setengah. Perlu diketahui bahwa nilai cos memiliki nilai tertinggi 1 dan nilai terendah min 1. Lalu dari grafik yang telah dibuat ini dapat kita tarik garis dengan menggunakan benang. Dari grafik ini dapat kita lihat bahwa mulai dari sudut 0 derajat sampai dengan 90 derajat berada pada kuadran 1 dan bernilai positif. Sedangkan di 90 derajat sampai dengan 270 derajat berada di kuadran 2 dan kuadran 3 dan bernilai negatif. Selanjutnya, pada sudut 270 derajat sampai dengan 360 derajat, dia berada pada kuadran 4 dan bernilai positif. Terakhir adalah grafik tanggal, dan kita merupakan perbandingan antara sisi depan per sisi miring atau dengan rumus sin per cos. Kita mulai dengan
tan 0 derajat. Tan 0 derajat 0, tan 30 derajat 1/3 akar 3, tan 60 akar 3, tan 90 tak terhingga karena berapapun yang dibagi 0 hasilnya tak terhingga. Tan 120 min akar 3, tan 150 minus 1/3 akar 3. Berikut ini adalah contoh grafik yang belum memiliki sebuah garis. Jadi kita akan menariknya dengan benang. Baiklah, ini merupakan salah satu contoh grafik pada tangen. Kalau yang seperti ini kita temui, itu tandanya dia itu tak terhingga, yaitu pada tangen 90 derajat. Kalau seperti ini dia juga tak terhingga pada tangen 270 derajat. Terus kita sambungkan lagi pada tangen 300 derajat sampai dengan 360 derajat. Baiklah, untuk membuat grafik dengan GeoGebra, yang pertama yang harus dilakukan adalah klik kanan, lalu klik setting, lalu buat nilai X minimumnya itu sebesar minus 90 dan X maksimumnya itu 480. Nah, selanjutnya untuk nilai X aksis, centang pada distance dan berikan nilai sebesar 30. Kemudian pada labelnya dengan X dan unit dalam satuan derajat. Lalu pada Y aksisnya, kita centang distance dan berikan nilai sebesar 0,5. Nah, setelah itu dapat dilihat bahwa tampilannya seperti pada gambar berikut ini. Kemudian, masukkan nilai fungsi fx sama dengan secant x, lalu klik enter. Lalu, untuk merapikan tampilan berikut, klik keyboard, lalu klik pada fx dan klik pada satuan derajat, lalu enter. Nah, inilah grafik fx sama dengan secant x dalam satuan derajat. Lalu, untuk mengetahui titik ekstremum, titik potong terhadap sumbu X dan titik potong terhadap sumbu Y, kita klik tools, lalu klik ekstremum, dan klik sembarang pada grafik. Nah, inilah tampilan yang akan muncul. Nah, selanjutnya untuk titik potong terhadap sumbu X, kita menggunakan roots, lalu klik sembarang pada grafik. Kemudian, untuk sumbu Y-nya, klik intersect, dan klik sembarang pada grafik. Maka tampilannya akan terlihat seperti gambar berikut ini. Untuk memberikan nama pada grafik tersebut, klik setting, lalu pada name, klik name and value. Nah, di sini terdapat nama grafik tersebut, yaitu fx sama dengan secant x dalam satuan derajat, seperti tampilan pada berikut ini. Kemudian, untuk memberikan batasan pada grafik tersebut, klik pada algebra dan klik pada input serta masukkan nilai sebesar X lebih besar sama dengan 0 derajat atau X lebih kecil sama dengan 360 derajat. Ingat, untuk membuat grafik ini harus dalam satuan derajat, seperti yang ada pada tampilan berikut ini. Nah, jika terdapat koefisien pengalih pada fungsi grafik tersebut, maka kita dapat menggunakan slider. Caranya, klik tools, lalu kemudian klik slider. Dalam slider ini, kita membuat nilai minimumnya minus 5 dan nilai maksimumnya itu 5. Lalu klik OK atau enter. Kemudian kita membuat slider satu lagi dengan minimum dan maksimum yang sama. Untuk A sama dengan 1, diletakkan di samping kiri sinus. Caranya, ketik A kris, lalu kemudian untuk B sama dengan 1, diletakkan di samping X derajat dengan cara ketik B kris.
Kris yang dimaksud adalah tanda bintang pada keyboard laptop. Untuk melihat cara kerja kedua slider berikut, klik pada poin A sama dengan 1, lalu klik animation. Dapat dilihat bahwa jika A semakin besar, maka kurva yang di bawah akan semakin menurun dan grafik yang di atas akan semakin naik. Sedangkan jika A semakin kecil, maka kurva yang di bawah itu akan naik ke atas dan grafik yang di atas itu akan turun ke bawah, seperti yang terlihat pada contoh berikut ini. Kemudian, jika terdapat nilai A sebesar A sama dengan 0, lalu kita buat enter, maka grafik tersebut akan berhimpit pada sumbu X seperti yang ada pada gambar berikut ini. Kita kembalikan A sama dengan 1, kemudian kita akan menguji slider kedua dengan cara klik pada garis slider lalu pilih animation. Nah, terlihat tampilan seperti pada gambar berikut ini. Lalu, bagaimana jika B sama dengan 0? Nah, jika B sama dengan 0, maka terlihat grafik seperti pada gambar berikut ini. Grafik tersebut akan berada tepat pada Y sama dengan 1 dan sejajar dengan sumbu X. Kita kembalikan B sama dengan 1 dan terlihat seperti grafik semula. Jadi, inilah salah satu cara untuk membuat grafik fungsi trigonometri. Nah, cara ini tidak hanya untuk yang sekant saja. Cara ini bisa dibuat untuk kotangen, kosekan, atau yang lainnya. Sekian penjelasan video dari kami. Jika ada salah kata dan perbuatan, kami mohon maaf. Terima kasih telah menonton. Bye.